dan mengupas tugas. Pemirsa, putusan pemecatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari atas skandal kisah kasihnya dengan anggota PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT mencoreng kredibilitas KPU di tengah sorotan keras terhadap kinerja KPU. Lembaga terpercaya Komisi Pemilihan Umum terus-menerus harus menanggung malu. Bahkan kini berada di titik nadir akibat skandal yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Tak hanya soal etik dan juga kepantasan, skandal yang menjerat sang Ketua KPU telah mencoreng lembaga penyelenggara pesta demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari terkait dengan aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Hasyim terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Selama putusan DKPP terungkap fakta memalukan, yakni tindakan asusila antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dengan sang wanita CAT pada tanggal 3 Oktober 2024 saat Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pihak yang mewakili terduga korban mengaku lega dengan sanksi tegas yang dijatuhkan ke sang Don Juan Hasyim Asyari. Saya mengapresiasi ya DKPP di sini menggunakan perspektif gender, perspektif perempuan dalam mengadili perkara ini ya. Meskipun bicara kode etik di situ tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini terlihat sekali kalau DKPP memang mempertimbangkan baik-baik posisi perempuan di sini sebagai korban. Akibat ulah genitnya, kini sang Ketua KPU harus mengakhiri profesinya secara tidak hormat. Tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Untuk berbenah, memperbaiki kinerja dan merebut kembali kepercayaan masyarakat. Termasuk juga menebus dosa-dosa terhadap gerakan keterwakilan perempuan ya. Jadi banyak analisis yang menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat memberikan pukulan telak kepada keterwakilan perempuan. Yang harus dilakukan tadi evaluasi terhadap mekanisme kerja internal penyelenggara pemilu. Saya kira KPU perlu mencontoh saudara mudanya Bawaslu yang punya MOU dengan Komnas Perempuan ya, dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga relasi kuasa di dalam mekanisme kerja di kelembagaan penyelenggara pemilu. Tak merasa malu, Hasyim justru mengaku berterima kasih kepada DKPP. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta mengaku kasus yang menjerat Hasyim Asyari telah menodai lembaga penyelenggara pemilu. Meski demikian, Putu mendesak kerja-kerja KPU tidak boleh terganggu dan harus menunjukkan tajinya agar tidak semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU. I pace